Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang salah satu alat yang paling sering digunakan dalam industri, yaitu namanya kompresor udara atau dalam bahasa Inggris disebut air compressor. Nah, di belakang saya ini ada kompresor udara. Nah, kompresor udara ini fungsinya adalah dia memproduksi udara bertekanan. Nah, sebetulnya udaranya itu udara diambil dari atmosfer ini, udara sekitar, kemudian dia ditekan atau dikompresikan sehingga menjadi udara bertekanan, lalu kemudian didistribusikan memakai pipa ke seluruh ruangan di dalam pabrik misalkan. Nah, salah satu masalah yang sering muncul di dalam kompresor adalah timbulnya air yang tercampur di kompres air atau udara bertekanan. Nah, kenapa air ini menjadi masalah adalah karena kalau air ini masuk ke dalam mesin-mesin kita, maka mesin-mesin yang kemasukan air ini menjadi berkarat atau bahkan macet ya. Bahkan air ini bisa merusak komponen-komponen yang seharusnya tidak boleh terkena air misalkan. Nah, bagaimana cara menghilangkan air di dalam kandungan air di dalam udara bertekanan? Baik, saya ceritakan di sini ya, ada urutan-urutannya sebagai berikut. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah kompresor udara ya, dia di atasnya ini kompresornya, kemudian yang di bawah ini adalah tangkinya. Jadi dia menjadi satu antara kompresor dan tangki. Ya, samalah kurang lebih yang untuk kompresor tambal ban itu ya. Kita mungkin sebutnya pompa angin, sebetulnya dia itu kompresor udara. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menghilangkan air dari dalam udara bertekanan yang dihasilkan oleh kompresor ini? Yang pertama gini, ini kebetulan adalah kompresor bertipe screw atau skrup dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut screw kompresor. Nah, kalian lihat dalam komponen skru kompresor itu selalu ada namanya tangki separator ya. Ini tangki separator, ini yang saya tunjukkan di sini. Nah, kemudian tangki separator ini adalah tangki tempat memisahkan antara udara yang mengandung oli ya. Sehingga olinya nanti akan ditampung ke bawah lalu dikembalikan ke dalam mesin, kemudian udaranya sendiri akan dinaikkan ke atas sana lalu mulai nanti akan dibawa keluar untuk dipakai. Nah, kalau kita lihat yang tipe ini, lihat ya, ini udara keluaran dari separator ini, dia mengarah ke sana. Lihat, perhatikan. Ya, lalu dia masuk ke sini. Dia masuk melalui pipa ini ke sini. Nah, ini yang saya akan terangkan. Ini adalah apa sebetulnya ya? Jadi ini itu disebut namanya aftercooler. Kenapa disebut aftercooler? Dalam bahasa Indonesia boleh kita sebut pendingin. After itu kan sesudah ya. Jadi pendingin akhir lah, boleh juga seperti itu. Nah, sebetulnya cooler di sini ini sendiri adalah terdiri dari dua bagian. Yang atas di sini ini adalah batasnya. Sebelah sini ini aftercooler. Fungsinya adalah untuk mendinginkan udara tadi yang keluar dari separator, didinginkan, lalu dia akan disalurkan ke pipa sini. Nah, perhatikan, lalu masuk ke bawah sana, masuk ke dalam tangki. Sehingga udara yang sudah masuk ke dalam tangki ini sudah didinginkan melalui aftercooler itu. Nah, kalau yang di bawah ini namanya oil cooler ya, dia untuk mendinginkan oli. Kita nggak akan bahas, kecuali kalian nanti penasaran pengen dibahas. Silakan tinggalkan komentar, nanti kita akan bahas. Nah, ini aftercooler tadi yang kita udah sebut. Udara kalau sudah didinginkan, kalian sendiri tahu ya, kalau udara dingin di pagi hari, apa yang terjadi adalah pengembunan. Sama juga di dalam kompresor, ini akan terjadi pengembunan di pipa ini ya, setelah aftercooler. Nah, pengembunannya terjadi di dalam, kita tidak bisa melihatnya. Tapi kita bisa lihat efeknya, yaitu ini adalah namanya water separator atau boleh juga kalian sebut water collector gitu. Nah,
udara yang tadinya sudah mengembun, uap air yang sudah mengembun, ya dia dari bentuk uap air menjadi air, itu dia akan diturunkan ke sini. Nah, air akan turun ke bawah sini, sedangkan udara dia lanjut ke sana. Nah, kalau air sudah menggenang di sini, maka kita putar kayak gini, nanti dia akan keluar airnya. Ini kompresor sedang mati, jadi nggak keluar apa-apa ya. Nah, kalian kalau membuka ini untuk menghilangkan airnya, cukup dibuka sehingga airnya saja yang keluar. Jangan sampai udara menghembus terlalu kencang keluar. Karena apa? Kita rugi kalau udara banyak terbuang. Padahal kita kan mau memakai udaranya, jadi jangan dibuang ke sini. Kalau kita ingin membuang air, cukup airnya saja yang keluar. Kalau kita buka dia lebih lebar pun, yang keluar hanya udara dan sisa air itu. Jadi air tidak akan lebih banyak yang keluar kalau kita buka lebar-lebar, nggak ada pengaruhnya. Kita hanya buang-buang udara dan menjadi boros. Nah, kemudian masuk ke dalam tangki ini, ya, udara disimpan. Lalu nanti dari sini, ini sebetulnya dia diarahkan ke tangki sana. Sebetulnya ini hanya untuk penambahan tangki aja. Tapi kita nggak akan bahas sampai sana ya. Anggaplah dari tangki ini langsung nanti diarahkan ke pemakaian, gitu ya. Nah, di dalam tangki ini juga namanya pengembunan itu nggak semuanya terjadi di situ saja. Pengembunan pun masih sebagian terjadi di dalam tangki, sehingga di bawah itu ada klep atau drain valve di sini ya. Nah, ini mengeluarkan air juga. Nah, kemudian setelah dari tangki ini, ya lihat ini selang ini untuk dia memasuki. Sebetulnya ini di sini pun bisa dipakai langsung ya ke dalam pemakaian di dalam pabrik misalkan. Nah, tapi kita nih kadang-kadang tidak cukup. Meskipun di situ tadi sudah ada pendinginan, ya masih saja terjadi namanya pengembunan uap air di dalam kompres air atau udara bertekanan. Nah, makanya kita tambahkan satu alat lagi namanya air dryer dalam bahasa Inggris atau pengering udara dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini udara akan didinginkan sampai suhu antara 2 sampai 10 derajat Celcius ya. Sehingga di dalam akan terjadi pengembunan lagi, kemudian hasil pengembunannya nanti akan ditangkap oleh ini drain ini ya, water drain atau perangkap air. Nah, kemudian kita alirkan pakai selang keluar sana ya. Nah, setelah udara didinginkan di dalam air dryer ini, maka udara setelah keluar dari air dryer ini dia menjadi cukup kering, sehingga di dalam pabrik sana pemakaian itu tidak lagi mengandung uap air yang signifikan. Nah, kebetulan yang saya peragakan di sini itu memakai air dryer tipe refrigerated ya. Artinya dia memakai refrigeran atau fluida pendingin ya, seperti freon seperti itu. Nah, kalau kalian lihat mungkin di beberapa industri ada yang memakai tipe desikan atau absorben ya, di dalamnya itu diberikan kayak silika gel atau absorben yang lain sehingga dia akan menjadi lebih kering lagi. Tapi yang untuk industri biasa yang nggak perlu terlalu kering, maka ini udah cukup. Misalkan untuk aplikasi sandblasting atau untuk bengkel sepeda motor, bengkel mobil, ini sudah cukup. Tapi kalau misalkan untuk pabrik silikon ya atau pabrik elektronik biasanya akan memakai tipe desikan. Nah, dari sini tadi bisa disimpulkan ya bahwa untuk untuk mengurangi kadar uap air, kita harus memakai yang pertama tadi, kompresor pastikan memiliki aftercooler ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kompresor dibantu oleh air dryer di sini sehingga air benar-benar kering. Jadi ada 2 tahap.
Kalau hanya memiliki air dryer tanpa punya aftercooler, maka biasanya air dryer ini kepanasan sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Sebaliknya, kalau punya aftercooler saja tidak punya air dryer, air juga tidak cukup banyak pengembunannya sehingga masih banyak kandungan air di dalam udara yang dipakai di tempat produksi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.